Three, two, one. Halo Faku Muda, kembali lagi bersama saya di Obrol Wo, ngobrol santai tebarkan inspirasi. Nah, di sini kami akan membawakan isu-isu seputar hukum, edukasi dan pendidikan. Untuk hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Ekonomi dan Wakil Presiden Himpunan Mahasiswa Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Untuk kedua narasumber boleh dong diperkenalkan dirinya dari sini dulu mungkin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samiaji Ibnu Handoko. Saya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Departemen Hukum Ekonomi. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Palma Arwan, menjabat sebagai Vice President International Law Student Association. Mungkin bisa saya sampaikan dulu ya, untuk presiden kami hari ini berhalangan hadir karena kebetulan sedang berada di luar kota. Baik, ini sama-sama menjabat ya sebagai ketua himpunan dan wakil ketua himpunan gitu. Jadi kesibukannya selain menjadi mahasiswa ini apa aja sih? Mungkin dari Palma dulu bisa. Oke, thank you. Kebetulan saya sendiri udah selesai sidang meja hijau. Alhamdulillah. Jadi sekarang sedang mempersiapkan berkas-berkas untuk wisuda, sekaligus lagi mencari-cari pengalaman-pengalaman baru. Benar. Begitu. Kalau dari Samiaji sendiri? Kalau saya pribadi mungkin kalau kegiatan kuliah mungkin sedang skripsian. Karena mata kuliah sudah habis dan juga menyiapkan beberapa proyek dari hukum ekonomi yang kedepannya bakal dilaksanakan terkait isu-isu yang sekarang lagi berkembang dan juga mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial begitu. Kalau Ilsa sendiri ada kegiatan yang bakal direncanakan dalam waktu dekat gitu? Oke, baik, terima kasih. Untuk Ilsa biasanya kami memang selalu aktif ya berkegiatan. Nah, dalam sekarang ini kami sedang memproses ataupun merencanakan kegiatan kami yang rencananya ada mengadakan studi banding. Itu masih dalam proses perencanaan untuk negara tujuan yang akan dikunjungi dan untuk transaksi dana dan lain sebagainya. Berarti ini tahun pertama Ilsa setelah COVID ya, mau jalan-jalan lagi atau studi banding kita bilangnya ya? Ya, begitulah. Jadi Palma masih aktif dalam kegiatan departemen? Iya, benar, masih aktif. Walaupun udah sidang meja hijau ya? Iya, karena kan itu masih tanggung jawab saya kan. Benar. Kira-kira kapan siap kepengurusan? Untuk kepengurusan akan selesai di bulan Juni nanti. Bulan Juni ya? Hampir sama ya sama semua departemen di Juni juga kan? Bulan Juni. Jadi kalau misalnya dari Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi atau kita sebutnya IMAHMI gitu kan, fokusnya di bidang apa nih? Seminar kah atau ada pelatihan atau gimana? Kalau soal fokusnya mungkin kita tentang seminar mungkin pasti. Iya. Cuman terkait pelatihan mungkin kita bakal adain legal opinion segala macam karena kan penting untuk hukum ekonomi sekaligus. Terus juga mungkin pelatihan bagaimana membuat kontrak bisnis segala macam mungkin seperti itu. Nah, beralih kita nih kan untuk bincang-bincang kita mungkin bagi mahasiswa yang baru masuk nih. Oke, kita bilang anak 20 udah milih departemennya masing-masing gitu, PKRS juga udah selesai. Bagi mahasiswa nanti yang mungkin nonton ini mau ngancang-ngancang nih ngambil departemen untuk departemen ekonomi ataupun departemen internasional, itu apa sih, bisa dijelaskan secara singkat aja departemen ekonomi itu apa, internasional itu bagaimana gitu. Boleh dari Samiaji dulu deh. Oke, terima kasih. Kalau departemen hukum ekonomi ini mungkin departemen yang terlahir dari perkembangan hukum dagang. Jadi buat kawan-kawan nih yang mau milih mungkin departemen hukum ekonomi nanti, sederhananya hukum ekonomi ini membahas tentang isu-isu terbaru, peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan tentang ekonomi, namun dibahas dalam segi hukumnya seperti itu. Itu mencakup banyak hal seperti hukum investasi, kepala pasar modal dan lain sebagainya seperti itu. Berarti sebelum masuk departemen ekonomi itu hukum investasi, hukum pasar modal itu nggak dipelajari sebagai mata kuliah reguler? Iya, itu. Jadi tidak dipelajari. Jadi dipelajari itu nanti pas kalian memilih departemen. Baik. Cuman perkenalan
perkenalan hukum ekonomi itu nanti di semester 2 itu pada mata kuliah hukum ekonomi dan hanya itu. Jadi untuk kawan-kawan mungkin yang penasaran tentang terkait lebih jauh hukum ekonomi itu seperti apa, maka pilih Departemen Hukum Ekonomi. Baik, kalau dari internasional sendiri gimana nih? Oke, thank you. Mungkin dari saya sendiri ya yang udah menjalani gimana sih sebenarnya Departemen Internasional itu merasa bangga gitu. Nah, mungkin yang pertama yang bisa saya sampaikan nih, teman-teman perlu tahu bahwasan bersyukurlah di USU ini, di Fakultas Hukum ini kita itu punya Departemen Hukum Internasional begitu. Karena nggak banyak kampus yang punya departemen ini. Bahkan di Sumatera Utara ini, sepengetahuan saya, nanti mungkin teman-teman bisa cross check ya, itu cuma ada di Fakultas Hukum gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman mau di kampus manapun itu bisa belajar hukum pidana, hukum perdata, dan hukum cabang-cabang hukum lainnya gitu. Tapi hukum internasional itu it's a unique things gitu kan. Jadi kalian itu bisa dapatkan itu di Fakultas Hukum ini. Nah, selain kalian udah mahir di hukum pidana, perdata, ya itulah gunanya ini. Kalian itu harus explore lebih luas lagi gitu sih. Nah, di hukum internasional itu kalian itu dituntut untuk bisa memahami hukum nasional. Nah, udah bisa memahami hukum nasional itu juga nanti diarahkan ke hukum internasional gitu. Jadi bukan berarti kalian ambil Departemen Hukum Internasional, kalian tidak paham hukum nasional. Justru kalian dituntut untuk menguasai dua hukum tersebut gitu. Jadi teman-teman, hukum internasional sama hukum ekonomi ini sama-sama hukum yang sektoral. Mereka mempelajari hukum nasionalnya dulu, baru mempunyai undang-undang sendiri yang ya dibagi-bagi. Kalau tadi di ekonomi ada hukum investasi, hukum pasar modal, dan aku ingatnya ada hukum telematika ya kalau nggak salah ya, hukum telematika. Terus di internasional sendiri, aku rasa ada hukum diplomatik gitu kan. Itu sektoral masing-masing gitu. Dan bagi teman-teman yang mau ancang-ancang memang mau internasional dan minatnya ke situ, bukan ikut-ikut teman, boleh mungkin dipertimbangkan lagi untuk alasan kalian memilih hukum ini, karena kan kayak yang dibilang Kak Palma tadi, ini kayak unik dan nggak semua fakultas hukum punya konsentrasi hukum internasional gitu ya Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk ruang lingkup nih, hukum ekonomi dan internasional kira-kira apa aja? Dari Palma dulu boleh. Oke, mungkin untuk hukum internasional itu sendiri, dia adalah hukum yang khusus membahas antara hubungan dua negara, ditinjau dari segi hukumnya gitu. Nah kan kita ketahui nih ada namanya Fakultas Hubungan Internasional. Kalau hubungan internasional itu dia sistemnya mempelajari tentang politik luar negeri suatu negara ke negara lain gitu. Nah tapi kalau kita ngambil Departemen Hukum Internasional, dia itu lebih baku, lebih kompleks. Kita mempelajari politik juga, karena kalau kita mempelajari hukumnya, itu harus dilihat dari politik juga gitu. Jadi hukum internasional ini menurut saya itu luas gitu. Kalau dari Samiaji? Kalau dari saya pribadi, ruang lingkup hukum ekonomi ini sederhananya tentang perusahaan, tapi it's not about perusahaan, it's not about company. Lebih jauh dari itu, tapi tidak lepas dari itu. Jadi sederhananya dia membahas tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan tentang itu, peristiwa tentang perkembangan zaman mengenai hukum ekonomi, mengenai ekonomi khususnya. Namun ditinjau karena gini, kita berkehidupan pasti ada payung hukumnya. Benar. Nah, kegiatan ekonomi tanpa payung hukum, maka orang-orang akan bersemena-mena. Sama misalnya gini, misalnya kita punya kekuatan dalam sektor pasar segala macam. Nah, tanpa adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, maka orang-orang bakal bisa memonopoli pasar karena dia mempunyai kekuatan. Nah, kalau nggak ada undang-undang ini, maka nggak ada aturan yang menjamin bahwasanya monopoli itu tidak terjadi. Yang pentingnya ada payung hukum. Dan juga bahwasannya hukum ekonomi ini terus berkembang seiring perkembangan zaman. Teknologi makin canggih dan segala macam. Jadi hukum ekonomi ini bersifat dinamis. Jadi nggak ada yang bisa mempakemkan hukum ekonomi ini sampai segini. Benar. Karena teknologi berubah, perkembangan zaman berubah, kegiatan ekonomi berubah, maka aturannya harus menyesuaikan. Oleh karena itu, ekonomi ini salah satu cabang hukum yang bersifat dinamis, seperti itu. Jadi nggak ada kitab undang-undang pastinya, seperti itu. Oke, yang saya tangkap berarti hukum internasional sama hukum ekonomi ini bisa kita bilang karena masyarakat selalu lebih depan daripada hukum. Apa yang dibuat masyarakat baru ada payung hukumnya, gitu kan? Kayak internasional sendiri, perjanjian-perjanjian itu dibuat setelah ada, misalnya ada kerusakan lingkungan, oke kita buat perjanjian tentang dampak iklim gitu kan. Terus Samiaji bilang setelah ada pemonopolian pasar baru kita buat payung hukumnya agar semua terlindungi pada hukum gitu kan. Jadi kalau di ekonomi dan internasional sendiri, mungkin di perdata atau di HAN kita punya konsentrasi lebih khusus kan. Kayak di perdata ada hukum
Pertata BW ada adat, Islam dan dagang gitu. Kalau di Han sendiri ada agraria, perburuhan dan Han murni. Kalau di internasional ada gitu atau cuman mata kuliah pilihan aja? Oke, mungkin konsentrasi khusus itu di hukum internasional lahir dari mata kuliah pilihan. Mata itu. kuliah pilihan Iya, ya. benar. Jadi misalnya kayak saya nih, judul skripsi saya itu kan berhubungan tentang perjanjian internasional. Karena memang mata kuliah pilihan saya itu penyelesaian sengketa internasional. Maka lahirlah judul skripsi saya yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa internasional yang ditinjau dari satu perjanjian gitu. Jadi mungkin perjanjian itu kayak skripsi saya itu antara Indonesia dan Swiss mengenai tindak pidana korupsi, aset recovery gitu. Jadi itu saya meninjau dari suatu perjanjian yang sudah timbul dan sudah disepakati oleh Indonesia dan Swiss gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ada yang mengambil kekhususan tentang hukum laut, hukum diplomatik, itu membahas tentang gimana sih sistem penerapan, gimana sih bagian-bagian laut yang ada di dunia ini, begitu sih. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu gitu kan udah milih nih satu. Skripsinya harus berfokus pada itu atau boleh kita misalnya nggak ambil hukum laut, kita mau ambil aja skripsi, oh ini keren tentang hukum laut gitu, boleh nggak? Oke, mungkin untuk itu tidak ada keharusan gitu. Bener. Nah, mungkin teman-teman ada di sini yang ambil mata kuliah pilihannya itu seperti hukum perjanjian internasional ya, kayak saya gitu. Nah, tapi di pertengahan jalan pada saat teman-teman lagi riset gitu untuk judul skripsinya, teman-teman tiba-tiba tertarik untuk hukum laut gitu. Benar. Kan. Ya udah, nggak apa-apa ambil hukum laut gitu. Kita nggak ada paksain karena namanya juga manusia gitu kan, pasti ada perubahan gitu. Benar. Dan nggak membatasi keingintahuan teman-teman untuk sesuatu hal gitu. Jadi kalau di ekonomi sendiri ada konsentrasi khusus atau cuman mata kuliah pilihan kayak di internasional? Sama sih kayak hukum internasional, karena kekhususan Departemen Ekonomi itu tergantung dari mata kuliah pilihannya. Kayak saya pribadi mengambil mata kuliah hukum persaingan usaha. Kami itu nggak ada konsentrasi khususnya kayak mungkin BW, mungkin di perdata BW, ada dagang segala macam Islam. Nah, kami itu nggak ada. Yang ada tuh nanti misalnya kawan-kawan misalnya diberi pilihan mata kuliah, mana nih kira-kira yang cocok jadi mata kuliah tambahan yang kira-kira sesuai dengan passion masing-masing, seperti itu. Jadi untuk mata kuliah wajibnya sendiri di internasional ada apa aja? Oke, mungkin sebelumnya bisa saya sampaikan kepada adik-adik yang mau ngambil Departemen Hukum Internasional itu udah ada di share di Instagram Ilsa Evausu. Nanti bisa dilihat lebih lengkap di situ, tapi mungkin saya bisa bacakan ya. Jadi mata kuliah wajib di HI itu sendiri ada hukum lingkungan internasional itu 2 SKS, hukum laut internasional itu 2 SKS, Kapita Selekta Internasional 1 SKS, hukum organisasi internasional 1 SKS, dan hukum diplomatik 1 SKS. Nah, untuk mata kuliah pilihannya itu ada hukum perjanjian internasional itu 2 SKS, hukum udara dan ruang angkasa 2 SKS, penyelesaian sengketa internasional 2 SKS, dan hukum ekonomi internasional itu 2 SKS. Kalau untuk peminat di mata kuliah pilihan tuh Kak Palma paling banyak di mana? Oke, untuk peminatnya ini biasanya itu kebanyakan di hukum perjanjian internasional dan penyelesaian sengketa internasional. Karena banyak yang mau dibahas ya Iya, di situ. benar. Kalau dari internasional sendiri? Kalau ekonomi. benar. Mungkin kalau hukum ekonomi mungkin sama kayak hukum internasional, sudah di-share di Instagram, cek saja. Cuman saya jelaskan mungkin beberapa mata kuliah pilihan tuh, 1 hukum pasar modal, yang kedua hukum investasi, yang ketiga hukum kepelitan, yang keempat hukum organisasi perusahaan. Nah, itu tuh empat mata kuliah wajib yang kawan-kawan bisa pilih gitu. Nggak bisa pilih, wajib. Pokoknya Harus diambil ya. Harus diambil. Cuman kalau mata kuliah pilihan mungkin yang paling populer, most populer itu kan, itu hukum kontrak bisnis. Itu selalu ramai dari tahun ke tahun. Iya benar. Kontrak ya, perjanjian ya. Mungkin yang kedua mungkin hukum persaingan usaha mungkin itu. Dan lain-lainnya mungkin kawan-kawan bisa cek sendiri mungkin di Instagram Imahmi. Jadi sering-sering lah mampir di Instagram kami. Jadi kedua departemen ini punya mata kuliah wajib yang memang harus diambil kayak departemen lainnya, dan sama juga kayak departemen lainnya juga punya mata kuliah pilihan yang harus diambil satu ya, dari keseluruhan itu harus diambil satu. Biasanya juga mata kuliah pilihan ini enggak jadi penentu kalian untuk menulis skripsi apa gitu, kayak misalnya
ngambilnya hukum telematika, nggak tentang harus itu ya betul, nulis betul. hukum telematika atau ngambilnya hukum laut tiba-tiba pengen penyelesaian konflik internasional juga nggak apa-apa gitu diambil, itu nggak jadi pembatas kalian. Cuman di departemen ini kalian lebih bisa milih karena kalian disempitkan gitu. Oke, hukum internasional, apapun yang berkaitan dengan hukum internasional kalian boleh tulis itu sebagai judul skripsi kalian. Dan kesamaan juga dengan hukum ekonomi seperti itu juga teman-teman. Jadi untuk kelebihan, oke, semua departemen punya kelebihan masing-masing gitu. Kita milih itu pun karena kita ngelihat kelebihan departemen itu kan. Untuk kelebihan departemen ekonomi sendiri nih apa? Kelebihan departemen ekonomi ya, menurut saya fun ya, Fun. sangat fun karena satu kita berpikir karena ini sesuai dengan passion saya, actually karena saya pengen bangun perusahaan, jadi sangat cocok bagi kawan-kawan yang tertarik dan punya perusahaan. Jadi perusahaan bakal maju, banyak sekali startup maju, startup baru, perusahaan unicorn yang sekarang lagi dibahas rame-rame segala macam. Jadi hukum ekonomi ini sangat dinamis gitu. Jadi keinginan untuk belajar terus menerus itu ada. Jadi kita nggak ada pakemnya. Jadi kayak kita dituntut untuk terus improve knowledge every day gitu. Kayak bener-bener gitulah. Jadi kayak untuk kawan-kawan yang bener-bener pengen tertarik gitu dengan dunia perusahaan, dengan apa-apa aja yang diatur di sana, apa-apa aja yang karena gini, investasi di Indonesia itu sangat membantu dalam perekonomian di Indonesia. Kita bisa belajar ilmu baru, kita bisa belajar teknologi baru, kita bisa pendapatan masyarakat bisa tinggi, bisa naik segala macam, terus juga bisa membantu perekonomian bangsa. Jadi bukan tentang soal perusahaan saja, jadi tentang jauh lebih besar dari itu. Ini soal tentang kemakmuran bangsa. Ya, benar. Jadi kalau di departemen ekonomi sendiri, mungkin aku lebih sering baca ya. Terlalu sering direvisi perundang-undangan di ekonomi itu, undang-undang BUMN contohnya gitu kan, direvisi itu kan bisa dibahas sama anak-anak ekonomi gitu kan. Mungkin di internasional sendiri kelebihan departemennya itu apa? Oke, thank you. Jika dikasih kesempatan ya, saya mendeskripsikan hukum internasional itu atau departemen internasional itu, saya kok mendeskripsikannya itu dengan kata exploring, menjelajah gitu. Nah, jadi teman-teman yang ambil hukum internasional itu kalian sudah pasti tahu lah kan, itu berhubungan antara hubungan satu negara dengan negara lain, hubungan satu negara dengan organisasi internasional begitu. Nah, kalau teman-teman ngambil hukum internasional, udah pasti kalian itu akan berhubungan dengan namanya ruang lingkup globalisasi. Nah, teman-teman mau bertemu dengan orang-orang baru, dengan hidup di negara baru gitu, itu cocoknya ngambil hukum internasional sih gitu. Nah, teman-teman mungkin ada mau cita-cita mau jadi diplomat atau mau jadi international lawyer gitu kan, boleh cocok ngambil internasional gitu. Nah, kembali lagi kayak udah tadi saya sampaikan, hukum internasional itu masih jarang di Indonesia ini, masih kampus-kampus besar yang punyanya. Nah, apalagi di Sumatera Utara ini yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman bisa cek lagi, itu cuman ada USU yang punya gitu. Jadi kesempatan luar biasa sih menurut saya kalau kalian ambil hukum internasional gitu. Nah, ada lagi nih satu yang paling unik dari hukum internasional ini. Teman-teman jangan berpikiran kalau misalnya teman-teman ambil hukum internasional itu nggak bakalan bisa jadi jaksa, hakim, atau profesi hukum lain. Iya, gitu. Banyak yang berpikiran gitu Kak. Iya, banyak yang berpikiran kayak gitu, padahal sebenarnya salah. Justru hukum internasional itu peluangnya itu lebih besar di bidang hukum. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kalian kalau mau coba di Kementerian Luar Negeri, ada nih khusus yang mengambil hukum internasional. Kita nggak terima dari pidana dan dari perdata, itu di Kementerian Luar Negeri gitu. Nah, sementara kalau mau jadi hakim, mau jadi jaksa, itu boleh dari mana aja ya benar, gitu. Yang penting sarjana hukum. Benar. Gitu. Mungkin dari alumni HI ya, yang udah sangat terkenal di USU ini, Bang Dudi, ada Kak Maulida, ada juga senior-senior kita yang memang abang itu ambil departemen tapi sekarang udah jadi cakim, udah jadi jaksa gitu. Jadi teman-teman jangan takut ngambil hukum internasional, selain kalian udah diyakini pintar bahasa Inggris, pengetahuannya luas gitu, terus punya kesempatan yang banyak untuk menjalani profesi hukum. Benar. Gitu. Jadi teman-teman tuh jangan takut gitu, apapun departemen kalian, kalau untuk jadi penegak hukum kalian tuh bisa aja dari mana aja. Hukum ekonomi juga bisa jadi jaksa, jadi lawyer, jadi konsultan lawyer bahkan gitu. Teman-teman yang di sini karena akan ditakutkan, oh kalau aku mau jadinya
pengacara, berarti aku harus perdata atau pidana. Jadi itu aja gitu yang rame teman-teman gitu kan. Kalau di ekonomi sendiri ya memang selalu rame ya gitu. Indikator kenapa sih bisa rame ekonomi itu menurut Sami Aji apa? Karena fun. Karena materi yang diajarkan tuh relate sama perkembangan zaman. Bener. Jadi nggak kaku-kaku amat, dan juga dosen-dosen mungkin membanggakan sedikit dosen ekonomi. Iya. Mampu menjelaskan dengan singkat, padat dan jelas dan to the point gitu. Jadi nggak bertele-tele, mungkin tanpa menjelekkan dosen-dosen lain. Dan dosen-dosen hukum itu dosen-dosen yang hebat. Cuman menurut saya pribadi, apalagi saya menyukai hukum ekonomi dan segala hal yang terkait akan hal itu, menurut saya dosen-dosen hukum ekonomi mampu menjelaskan tentang, jadi kita bisa paham lebih jelas dan segala macam. Dan juga perkembangan digital, perkembangan startup, apalagi yang terdekat saja lah, kita sering menggunakan Gojek segala macam, itu juga bagian dari hukum ekonomi, bagian startup segala macam. Jadi investasi segala macam, apalagi terkait dengan Tesla yang ke Indonesia dan batal gitu, dan banyak hal lainnya, apalagi mungkin ini juga mungkin karena topik hukum ekonomi banyak dan juga mempermudah kawan-kawan untuk mengambil skripsi, mungkin jadi daya tarik sedikit lah. Cuman daya tarik yang paling besarnya karena hukum ekonomi itu menarik, fun. Seru. Banyak yang mau dibahas juga, dosennya juga asik-asik gitu kan. Tapi kita beralih ke internasional nih kan. Dari tahun ke tahun makin naik nih anak-anak yang mau masuk Departemen Hukum Internasional. Dulu sih waktu aku maba 2019 mungkin kayak sepi gitu kan. Terus makin naik ke 2017, 2018, kakak-kakak tingkat tuh makin rame, makin anak 20 makin rame. Itu bisa dijelasin nggak kenapa makin meningkat gitu orang-orang yang minat gitu masuk internasional? Untuk peningkatan mungkin bisa dikarenakan adik-adik udah mengetahui ya, kayak tadi yang udah saya jelaskan mengenai profesi hukum itu, mau hukum dari internasional itu bisa mau jadi profesi hukum apapun gitu. Nah mungkin untuk peningkatan karena teman-teman juga melihat kegiatan ILSA, salah satu departemen teraktif ya gitu di FH ini. Ada banyak kegiatan gitu, kita ada kunjungan ke konjen, ada kegiatan-kegiatan internal juga. Nah mungkin teman-teman kenapa dulu ya sedikit gitu, teman-teman ini banyak yang kayak dihantui ketakutan terkait dengan skripsi anak H itu pakai bahasa Inggris gitu. Benar. Sebenarnya itu nggak full English, tapi namanya juga kita hukum internasional ya pasti menyentuh namanya bahasa Inggris. Jadi kayak misalnya skripsi saya itu bisa dibilang 30% atau 40% itu ya ada bahasa Inggris. Karena kan kita kutip nih perjanjian internasional gitu. Tapi memang teman-teman kalau mau ngambil hukum internasional ya minimal mengerti lah gitu kan. Tapi nggak yang harus benar-benar harus tahu semuanya gitu. Nah dulu Prof Ningrum pernah ada sampein sih, makanya ada banyak orang yang jadi takut yang mengambil hukum internasional itu memang harus bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin dari situ sih terjadilah ketakutan, mengakibatkan teman-teman yang lainnya kayak berarti yang ambil HI itu harus yang benar-benar pintar gitu. Jadi minimal bisa bahasa Inggris, tapi skripsinya emang nggak harus full English kan? Enggak full English sih. Cuman kan memang namanya juga kita ninjau nih perjanjian apa gitu ya, harus ngerti dong isi perjanjiannya, karena perjanjian itu kan dibuat dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing, meskipun sebenarnya ada referensi bahasa Indonesia juga. Gitu. Bener. Karena ketakutan yang dari dulu aku dengar, nggak mau masuk HI soalnya nanti skripsinya harus bahasa Inggris, itu yang selalu aku dengar kan. Bahkan di waktu zaman kita aja di 2019 tuh banyak yang nggak mau masuk HI karena itu gitu. Rupanya kan nanya ke kakak tingkat atau apa, lumayan rame HI. Dan untuk keseruan nih di departemen mungkin seru-seru aja. Aku mau nanya keseruan di himpunan mahasiswanya, mungkin kalian lebih deket kan dari situ sesama pengurus atau apa. Keseruan di himpunan mahasiswa internasional itu ada apa aja Kak? Oke, kalau di internasional mungkin teman-teman udah tahu lah ya, namanya ILSA gitu. ILSA itu one of the most active departemen di FH USU gitu. Nah, untuk kegiatannya ada banyak sih. Itu kegiatan dimulai dari kegiatan internal dan eksternal. Kita itu dalam setiap tahunnya itu ada mengadakan kegiatan ILSA in Action. Mungkin ILSA in Action ini adalah satu bentuk kepedulian ILSA kepada lingkungan sekitar gitu. Jadi kita ada kunjungan ke panti asuhan untuk memberikan sedekah gitu. Nah, kemudian kita ada namanya ODT, itu bagian dari internal, Organization Development Training gitu. Jadi kita itu di sana itu dilatih soft skill, kemampuan dari teman-teman untuk berbicara, untuk leader sebuah tim gitu. Nah, kemudian kita ada untuk melatih akademisi nih, akademisi sebagai anak HI.
harus ekspor gitu kan. Kemarin kita ada kunjungan ke konsulat jenderal. Konsulat jenderal mungkin teman-teman tahu, yaitu perwakilan suatu negara. Itu kemarin kita kunjungi konsulat jenderal India dan Jepang yang ada di Medan ini. Jadi kita pergi ke sana berdiskusi tentang apa sih peran konsulat jenderal ada di Medan ini. Benar. Gitu. Dan itu kita diskusinya menggunakan bahasa Inggris ya. Kita tanya jawab pakai bahasa Inggris ya. Sebagaimana lah hubungan antara negara kalau duduk berdiplomasi begitu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ada namanya studi banding. Studi banding ini memang dalam 2 tahun terakhir ini kan udah ada stop karena kan memang pandemi gitu. Jadi dalam kepengurusan saat ini dan selanjutnya nanti itu bakalan akan berlanjut lagi. Itu paling fun sih dari HI. Jalan-jalan ke luar negeri sambil menuntut ilmu gitu. Berjumpa dengan lingkungan baru, tahu gimana sistem hukum negara lain gitu. Ada banyak sih kegiatan-kegiatan lainnya. Kita juga ada meet and greet sama Ilsa di universitas lain. Kayak kemarin kita ada kegiatan Ilsa USU berjumpa dengan Ilsa BINUS gitu kan. Jadi kita diskusi sekitaran program kerja apa yang mereka lakukan untuk mengembangkan gitu. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman, kalau hukum internasional di UI dan UGM itu sebenarnya benar-benar famous gitu. Itu benar-benar sangat diminati. Cuma saya merasa di Fakultas Hukum USU ini masih itu takut. Gitu. Padahal itu sebenarnya eksis banget itu. Di Jawa sana hukum internasional ini sangat eksis gitu sih. Thank you. Kalau dari keseruan di IMAHMI nih ada apa aja Bang Samiaji? Oke, keseruan IMAHMI ya. Mungkin karena gini ya, karena mungkin terkait isu-isu hukum ekonomi yang Bener. yang setiap hari setiap minggu tuh selalu Harus ada. ada. Jadi itu menuntut kami untuk terus berdiskusi. Mungkin di internal kami berdiskusi tentang itu segala macam. Yang terbaru ini kami diskusi soal batalnya Tesla investasi di Indonesia. Karena kami diskusi itu tentang apa nih penyebabnya segala macam, terus dampaknya seperti apa pada perekonomian Indonesia seperti itu. Terus terkait dengan kaitan eksternal segala macam, IMAHMI ini apa ya dibilangnya, salah satu departemen namanya ikatan mahasiswa yang terkenal agak pasif. Gitu. Statement. Karena memang ini peminatnya banyak. Nah, pengurus-pengurus yang lalu tanpa menjelek-jelekkan ya, itu nggak mampu mengkoordinir tentang ini gitu. Saking banyaknya mahasiswa di situ. Iya. Oke. Nah, inilah beban kami pengurus yang baru. Gimana cara untuk membuat ikatan mahasiswa hukum ekonomi bisa menyaingi atau bisa menjadi ikatan mahasiswa yang aktif sama mungkin kayak Ilsa segala macam gitu lah. Apalagi kami memiliki peminat yang banyak. Iya, benar. Cuman yang terbaru kami akan mengadakan seminar. Doakan aja semoga cepat terlaksana. Iya. Dan juga mungkin ada pelatihan hukum segala macam. Juga ada mungkin kunjungan ke perusahaan-perusahaan karena gawean kami kan memang itu ke perusahaan. Iya. Dan itu harus dilaksanakan. Dan juga kami ada proyek besar. Nah, ini masih dirahasiakan. Oh, boleh. Nanti pokoknya diumumi di Instagram IMAHMI-nya. Pasti. Iya. Karena ini salah satu program kerja terbesar dan juga misalnya ini terlaksana bakal jadi sejarah sih. Oh, sejarah dari IMAHMI. Iya, sejarah dari IMAHMI. Cuman masih dirahasiakan. Benar. Ini kan udah bulan April nih. Kayak tadi kita bicarain kayaknya departemen-departemen yang 2019 yang pegang bakal regenerasi gitu. Ralat bulan Maret. Oh, bulan Maret. Bulan Maret apanya itu regenerasi? Enggak, tadi bilangnya bulan April. Ini kan bulan Sekarang Maret. bulan Maret. Oh iya, ini masih Maret. Astaga, ini kan masih Maret nih kan. Kan mau regenerasi 2 sampai 3 bulan lagi. Ada persiapan apa aja gitu dari Ilsa atau dari IMAHMI sendiri? Dari Ilsa dulu dah. Oke, mungkin dari Ilsa itu kami ya pengurus-pengurus yang sekarang sedang menjabat itu udah mulai lihat sih adik-adik kira-kira yang berpotensi untuk jadi penerus kira-kira siapa nih gitu. Nah, selain itu kami juga kayak ngajak adik-adiknya supaya keep in touch sama senior-seniornya kan. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang ingin didiskusikan, boleh gitu. Langsung reach out aja seniornya, nggak masalah gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya udah regenerasi, kita bisa tetap bimbing, kita tetap awasi, kita tetap kasih saran, tetap coaching mereka gitu Iya, sih. benar. Mungkin untuk persiapannya itu aja sih. Lagi persiapan itu Iya, ya. benar. Kalau dari IMAHMI sendiri? Dari IMAHMI sendiri mungkin gini ya, karena kan kami pikiran bahwasannya perlunya untuk membimbing adik-adik segala macam untuk menjadi pengurus selanjutnya karena
pengurusan ini belum pernah ikut kegiatan di pengurusan sebelumnya. Benar. Jadi kalau kami berpikiran bahwasanya kami ingin melakukan open recruitment untuk kawan-kawan yang tertarik menjadi bagian dari IMAMI. Dari situ kami membimbing mereka dan juga memberikan pengetahuan kepada mereka IMAMI itu seperti apa dan IMAMI itu harus dibawa kemana seperti itu. Benar. Cuman terkait pelatihan segala macam itu teknisnya masih akan kami diskusikan dengan kawan-kawan yang lain. Jadi mungkin udah persiapan semua departemen yang di podcast ini pun juga lagi persiapan regenerasi sih. Penjelasannya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman anak 20 nih yang baru aja milih departemen kan, mungkin kalian bisa persiapkan diri kalau emang bisa dan bisa bertanggung jawab untuk menjadi pengurus himpunan itu, karena pengurus himpunan itu lumayan hektik menurut aku. Jadi bisa dipersiapkan kayak kata Kak Palma tadi, langsung kontak aja seniornya, nggak usah yang kayak ragu-ragu atau udah tua nih nggak usah lagi ikut organisasi, nggak, ini organisasi terakhir kalian yang bisa kalian ikutin. Betul, gitu. betul. Mungkin tambahan sedikit. Boleh. Karena ikatan mahasiswa ini kita jadi tambah relasi. Benar. Nah ini penting karena sia-sia. Inilah bedanya kalian sekolah biasa dan berkuliah. Benar. Di sini kalian benar-benar dituntut dan benar-benar tahu pahamnya, maknanya, pentingnya relasi itu seperti apa. Kalian bisa dekat sama kawan-kawan yang belum pernah kalian kenal, kalian bisa dekat sama dosen, kalian bisa dikenal dan dekat sama kawan-kawan dari departemen lain. Nah, karena jadi pengurus ikatan mahasiswa lah kalian bisa seperti itu. Benar, itu jadi kalau jadi pengurus ikatan mahasiswa ini privilege-nya memang jadi dikenal dosen apa-apa. Dosen yang misalnya ayo kita buat seminar kan larinya ke pengurus dulu gitu kan, betul. Atau kita buat studi banding yuk ke Thailand atau ke Singapura kan larinya ke pengurus dulu gitu teman-teman. Jadi yang membedakan kalian sama anggota himpunan biasa sama pengurus ya itu tadi kan. Jadi ini pesan untuk mahasiswa yang nanti bakal nonton kayak aku pengen masuk internasional atau ekonomi tapi masih bingung, bakal nonton kan podcast kita ini. Pesan untuk mahasiswa yang bingung milih jurusan supaya semangat nih masuk internasional dan ekonomi. Dari Palma dulu deh. Oke, mungkin untuk adik-adik yang sekarang sedang bimbang atau udah mulai mencari kira-kira apa nih departemen yang cocok. Kakak nggak bilang internasional paling benar, nggak gitu. Pertama mungkin yang kakak sampaikan, jangan pernah kalian memilih departemen itu karena mengikuti teman. Artinya ngikuti teman kayak gini, nggak masalah sih ngikuti teman kalau memang itu baik gitu. Tapi masalahnya banyak anak fakultas hukum ini ngikutin temannya itu tapi dalam hatinya itu dia nggak tahu sebenarnya dia sukanya apa gitu. Dia sebenarnya suka ini tapi karena ngeliat dosennya gini jadi pindah gitu. Jangan pernah gitu teman-teman. Jadi usahakan apa yang kalian ambil itu adalah sesuatu yang memang kalian suka gitu. Nih misalnya saya contohkan ya, kayak saya itu sebenarnya dulu ambil pilihan pertama itu hubungan internasional Universitas Jember gitu kan. Tapi Tuhan nggak berkehendak saya lolos di sana. Lolosnya itu di hukum USU. Nah, karena udah kecintaan nih dari awal hukum internasional gitu lah, berbau internasional. Saya mikir USU, berarti di USU itu tetap ada namanya internasional. Saya ambil fakultas hukumnya dan untungnya ada internasional gitu kan. Jadi tetap link, dream dari SMA itu tetap link sampai sekarang gitu kan. Mungkin itu sih pesannya untuk adik-adik. Pilihlah apa yang memang kalian sukai, jangan ikut teman gitu. Nah mungkin pesan selanjutnya itu adalah adik-adik yang ingin mengambil departemen aktif lah gitu. Kalian itu bakal menemukan teman-teman baru di sana. Mungkin kalian yang dulunya waktu semester 1 sampai semester 4 itu nggak kenal sama si A gitu. Nah kalian kalau udah masuk departemen bisa punya teman baru, bisa punya pengalaman baru gitu kan. Terus soalnya itu nanti bakal berlanjut ke masa depan gitu kan. Kalian butuh sesuatu atau ingin mungkin nanti nanya-nanya pekerjaan, itu pasti berguna di masa depan gitu sih. Benar. Oke, untuk Bang Sami Aji nih pesan-pesannya untuk mahasiswa yang bingung nanti milih jurusan. Untuk kawan-kawan yang bakal milih jurusan, mungkin poinnya sama kayak Kak Alma. Jangan ikut kawan-kawan, ikuti kata hati kalian. Kalian sukanya kemana, kalian minatnya kemana. Meskipun ini nggak jadi patokan kalian lulusan hukum mau seperti apa, misalnya kalian mau jadi jaksa segala macam. Ini nggak jadi patokan, cuman ini jadi pengerucutan ketika kalian nanti nulis skripsi. Benar.
Karena kalau nulis skripsi ini kan tugas akhir. Kalau kalian nggak suka dengan judul kalian, jadi nggak bakal siap judul skripsi kalian. Bingung nanti ya menulis apa. Benar. Iya, karena kalau kalian nggak tertarik dengan apa yang kalian kerjakan, ya untuk apa kalian kerjakan? Iya. Karena kalian bakal melalui ini selama 1 tahun di departemen. Benar. Jadi kalau kalian merasa tersiksa, merasa nggak suka dan merasa karena ikut kawan-kawan, jadi sia-sia gitu. Apalagi hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan hukum yang terus berkembang, menuntut kita untuk terus belajar, untuk terus improve knowledge setiap hari. Jadi untuk kawan-kawan yang nggak ada minat untuk itu, jadi jangan ikut kawan-kawan, jangan lihat ramenya. Benar. Karena kalau lihat ramenya ya kayak apa, kayak ikan Iya, gitu. ngikuti temannya aja ya benar. Itu sih. Jadi teman-teman nih sebenarnya inti dari Kak Palma sama Bang Samiaji ini pesannya kenali kemampuan kalian gitu. Kenali kemampuan kalian dan minat kalian itu di mana, karena benar kata Bang Samiaji tadi, nulis skripsi itu memang harus kesukaan kalian di mana. Banyak yang nulis skripsi bingung. Di tengah-tengah stuck, buka laptop 2 jam 3 jam nggak tahu mau nulis apa karena itu tadi ikut teman gitu. Departemen ini rame nih, departemen ini cepet nih tamatnya. Enggak teman-teman, kalau kalian berminat di satu departemen, kalian bisa cepet nulis skripsinya gitu. Pengetahuan kalian lebih unggul di situ, kalian boleh nih pilih internasional, ekonomi dan lain sebagainya. Karena semua departemen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Betul. Jadi pesannya itu memang nggak boleh ikut-ikut teman gitu. Dan sekarang ini pun masih banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang ya udah karena circleku ke sini, aku ke sini deh. Karena circleku nanti biar bisa skripsian bareng dan wisuda bareng, itu enggak ya teman-teman. Itu boleh jadi catatan penting untuk kalian yang bakal milih departemen atau konsentrasi di Fakultas Hukum. Karena menurut pendapat aku sendiri, pemilihan departemen dan ataupun konsentrasi itu memang cuma 1 semester, 2 semester oke sama skripsian gitu kan. Tapi itu jadi penentu kalian fun nggak di semester akhir nanti gitu. Oke. Untuk penutupan, 3 kata untuk hukum internasional dan 3 kata untuk hukum ekonomi dari Kak Palma dulu deh. Oke, mungkin 3 kata ya untuk hukum internasional. Yang pertama exploring. Terus yang kedua itu relation. Terus yang ketiga itu mungkin fun. Oke, dari hukum ekonomi. Dari hukum ekonomi ya 3 kata. Apa ya? Hukum ekonomi itu seru terus berkembang dan juga menarik. Nah teman-teman nih, seru banget kan di hukum internasional atau hukum ekonomi. Selain kalian bisa belajar dengan sektoral hukumnya masing-masing, kalian juga bisa bergabung sama himpunan mahasiswa yang ada di Departemen Internasional dan Departemen Ekonomi. Ada ILSA dan ada IMAHMI gitu. Kalian punya wadah untuk mengembangkan pelajaran yang sektoral tadi bersama teman-teman kalian, dan bisa jadi pijakan kalian untuk lebih dekat dengan dosen. Apa sih gunanya dekat sama dosen? Banyak itu banyak karena pengetahuan kalian lebih bertambah karena itu, dan mungkin kalian bisa merasa diri kalian tuh dipercaya sama dosen gitu karena kalian jadi pengurus di salah satu himpunan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum gitu ya Bang. Betul. Terima kasih waktunya untuk Kak Palma dan untuk Bang Samiaji. Sama-sama, tentu saja. Dan semuanya, see you in the next podcast. Bye bye.